Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniska Melia dari Prodi Tetris IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil metode penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Pengalaman Siswa SMP Negeri 1 Jember dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, implikasi terhadap pengembangan karakter dan nilai sosial. Jadi, dari latar belakang judul tersebut, pendidikan karakter dan nilai sosial penting dalam membentuk kepribadian siswa. Nah, kegiatan pramuka ini tepatnya di SMP Negeri 1 Jember berfungsi sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman. Efektivitas kegiatan pramuka perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan kontribusi positif pada karakter siswa. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah dan tujuan penelitian dari judul tersebut, yaitu rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengalaman siswa SMP Negeri 1 Jember dalam kegiatan pramuka. Yang kedua, apa saja nilai sosial yang diperoleh siswa melalui kegiatan pramuka. Yang ketiga, sejauh mana kegiatan pramuka mempengaruhi interaksi sosial siswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengalaman siswa, dan yang kedua, menggali nilai sosial yang ditanamkan, dan yang terakhir, meneliti pengaruh kegiatan pramuka pada interaksi sosial siswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yaitu satu, menambah wawasan tentang pengaruh kegiatan pramuka pada pembentukan karakter siswa. Dan yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu mengidentifikasi pengalaman siswa dalam kegiatan pramuka. Selanjutnya ada definisi istilah tentang eksplorasi pengalaman. Eksplorasi pengalaman merupakan proses mendalam yang bertujuan untuk menggali dan memahami pengalaman individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Nah, proses ini bertujuan untuk mengungkap makna, persepsi, dan dampak dari pengalaman yang dialami. Dalam penelitian kualitatif, eksplorasi pengalaman sering digunakan untuk memahami bagaimana individu memberikan makna pada aktivitas, peristiwa, atau fenomena tertentu dari sudut pandang mereka. Creswell mengatakan, dalam konteks penelitian ini, eksplorasi pengalaman berfokus pada pemahaman atas pengalaman siswa SMP Negeri 1 Jember dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Hal ini mencakup bagaimana mereka terlibat dalam kegiatan tersebut, apa yang mereka pelajari, serta dampaknya terhadap pengembangan karakter dan nilai sosial mereka. Istilah tentang kegiatan ekstrakurikuler pramuka, yaitu merupakan sebuah aktivitas pendidikan non-formal yang diadakan di luar jam pelajaran sekolah, bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan wawasan siswa melalui prinsip serta metode kepramukaan. Nah, dalam kegiatan ini, siswa akan mendapatkan pelatihan kepramukaan yang meliputi keterampilan bertahan hidup, kerja sama tim, dan kepemimpinan, serta terlibat dalam berbagai sosial dan lingkungan. Di SMP Negeri 1 Jember, pramuka tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan karakter siswa, tetapi juga sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai positif yang sejalan dengan kurikulum pendidikan nasional. Selanjutnya, definisi istilah tentang pengembangan karakter, yaitu pengembangan karakter merupakan suatu proses penting yang bertujuan membentuk nilai-nilai moral, etika, dan sikap yang menjadi dasar perilaku individu. Dalam konteks kegiatan ekstrakurikuler pramuka, pengembangan karakter mencakup penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, dan rasa hormat. Nah, melalui beragam aktivitas kepramukaan, siswa diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang berintegritas dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya, definisi istilah tentang nilai sosial, yaitu nilai sosial mencerminkan prinsip-prinsip yang dijunjung oleh suatu kelompok masyarakat dan berfungsi sebagai panduan dalam interaksi sosial. Dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, nilai sosial yang ditanamkan meliputi kemampuan untuk bekerja sama, empati, solidaritas, rasa tanggung jawab, dan sosial serta toleransi. Nilai-nilai ini tidak hanya mendorong siswa untuk berkontribusi dalam kegiatan kelompok, tetapi juga berperan penting dalam membentuk kepribadian yang peka terhadap lingkungan. Selanjutnya ada kajian pustaka yang peneliti terdahulu itu yang bernama Sulistiono pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Pramuka pada Karakter Siswa.
Yang kedua ada Rahman dan Suryani pada tahun 2018 yang berjudul Pramuka Meningkatkan Empati dan Kepemimpinan. Fokus penelitiannya dari judul tersebut yaitu pengalaman siswa dan dampaknya pada nilai sosial dan karakter. Selanjutnya ada kajian teori, yaitu yang pertama pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman belajar itu adalah sebuah proses yang berlangsung ketika individu berinteraksi dengan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang kemudian membawa perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks kegiatan ekstrakurikuler, pengalaman siswa memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai sosial melalui aktivitas yang melibatkan interaksi serta partisipasi aktif. DW menegaskan bahwa pengalaman langsung dapat memberikan pembelajaran yang jauh lebih bermakna dibandingkan hanya mempelajari teori semata. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter siswa. Nah, kegiatan ini diilhami oleh prinsip-prinsip dasar kepramukaan, antara lain cinta terhadap alam, gotong royong, dan tanggung jawab sosial, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendidik generasi muda agar memiliki kepribadian yang tangguh, karakter yang kuat, serta kemampuan sosial yang baik. Nah, beragam kegiatan dalam pramuka seperti berkemah, mengikuti lomba, dan diskusi kelompok memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan nilai-nilai penting seperti kerjasama, disiplin, kepemimpinan, dan toleransi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa keterlibatan aktif dalam pramuka dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa dan membantu mereka menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Selanjutnya ada pengembangan karakter. Nah, karakter memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian siswa. Licona mengatakan pada tahun 1991 menyatakan bahwa pengembangan karakter terdiri dari 3 elemen utama, pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Nah, kegiatan pramuka yang dirancang dengan beragam aktivitas berbasis nilai memberikan kesempatan bagi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui pengalaman langsung. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendidikan karakter menjadi salah satu fokus utama. Kurikulum 2013 menekankan perlunya penguatan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler termasuk pramuka yang dianggap sebagai media pembelajaran non-formal yang efektif. Selanjutnya ada nilai sosial. Nah, nilai sosial berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam berinteraksi di masyarakat, mencakup aspek-aspek seperti kerjasama, empati, dan tanggung jawab sosial. Parson mengatakan kegiatan pramuka di sisi lain menawarkan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa partisipasi dalam kegiatan kelompok seperti pramuka dapat meningkatkan rasa solidaritas dan kemampuan siswa dalam berkolaborasi. Melalui interaksi yang terjadi selama kegiatan pramuka, siswa belajar untuk menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang berupaya mencetak generasi dengan nilai-nilai luhur dan kemampuan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Selanjutnya ada implikasi terhadap pengembangan karakter dan nilai sosial. Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan, kegiatan ekstrakurikuler pramuka memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif dalam pengembangan karakter dan nilai-nilai sosial siswa. Pengalaman langsung yang diperoleh melalui kegiatan ini memungkinkan siswa untuk menginternalisasi berbagai nilai seperti kerja keras, tanggung jawab, dan empati. Selain itu, interaksi dengan teman, sebaya, dan pembina juga memberikan peluang bagi siswa untuk mengasah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya di sini saya menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Nah, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mengeksplorasi pengalaman siswa SMP Negeri 1 Jember dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka serta melihat implikasinya terhadap pengembangan karakter dan nilai sosial mereka. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam pandangan dan pemahaman subjek penelitian terkait fenomena yang sedang diteliti. Tip penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif.
yang bertujuan memberikan gambaran rinci tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, dinamika, dan aspek-aspek penting dalam pengalaman siswa selama mengikuti kegiatan pramuka, serta dampaknya bagi pembentukan karakter dan nilai sosial. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana kegiatan pramuka berkontribusi pada pengembangan sikap-sikap seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan empati. Semua elemen ini sangat penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Nah, di sini penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jember yang berlokasi di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sekolah ini dipilih sebagai tempat penelitian karena kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang aktif dan terkelola dengan baik. Kegiatan pramuka di SMP Negeri 1 Jember melibatkan siswa dari berbagai tingkatan kelas dan merupakan salah satu program unggulan dalam membangun karakter siswa. Selain itu, lingkungan sekolah yang mendukung juga memfasilitasi observasi serta wawancara mendalam dengan siswa, pembina, dan pihak sekolah. Dengan demikian, lokasi ini memberikan konteks yang kaya untuk menggali pengalaman siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka serta mengeksplorasi implikasinya terhadap pengembangan karakter dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya ada teknik dan sumber data, yaitu yang pertama ada sumber data primer. Data primer itu adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMP Negeri 1 Jember. Observasi dilaksanakan selama kegiatan pramuka untuk mencermati interaksi sosial dan proses pengembangan karakter yang terjadi. Selain itu, wawancara dilakukan dengan siswa, pembina pramuka, dan guru pembimbing untuk menggali pengalaman siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka serta memahami pengaruh kegiatan ini pada pengembangan karakter dan nilai sosial mereka. Melalui teknik wawancara, diharapkan dapat diperoleh pandangan pribadi dari siswa dan pembina mengenai dampak kegiatan pramuka terhadap pengembangan sosial dan karakter mereka. Selanjutnya, yang nomor 2 ada sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada dan relevan dengan topik yang sedang dikaji. Secara khusus, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh peneliti melalui kajian literatur, buku, atau penelitian sebelumnya. Data ini berperan penting dalam memperdalam pemahaman peneliti mengenai dampak kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap pengembangan karakter dan nilai sosial. Selanjutnya ada teknik penentuan informan. Nah, penentuan informan ini dilakukan dengan adanya purposive sampling. Menurut Sugiono, pada tahun 2012, teknik penentuan informan disebut juga dengan teknik purpose sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan dari tujuan penelitian. Berdasarkan dengan adanya kriteria yang ditentukan, kita dapat melihat persyaratan dalam menentukan informan supaya informan yang didapat dalam penelitian ini tepat, sehingga penelitian ini menjadi kredibel sebab adanya informan yang tepat. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan informan dari pihak siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMP Negeri 1 Jember, siswa yang sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka minimal selama 1 tahun, guru atau pembina pramuka di SMP Negeri 1 Jember. Nah, peneliti ini memilih informan tersebut agar data yang diperoleh terpercaya dan akurat. Dengan begitu, data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data. Selanjutnya ada teknik keabsahan data. Uji keabsahan data ini dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono pada tahun 2016 meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas ini menggunakan triangulasi. Menurut William Wiersma, triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan menggunakan cara dan berbagai waktu. Yang pertama, triangulasi sumber, pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Yang kedua ada triangulasi teknik, pengecekan data dilakukan kepada data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dari wawancara dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Teknik ini diawali dengan pengamatan, kemudian interview, kemudian dokumentasi. Hal ini agar peneliti bisa mendapatkan informasi data melalui pengamatan serta wawancara terhadap siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMP Negeri 1 Jember. Siswa yang sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka minimal selama 1 tahun. Guru atau pembina pramuka di SMP Negeri 1 Jember.
Yang ketiga ada triangulasi waktu, pengecekan data dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Selanjutnya ada tahap penelitian. Yang pertama tahap pra penelitian lapangan. Yang pertama menyusun rancangan penelitian. Yang kedua memilih lapangan penelitian yaitu di SMP Negeri 1 Jember. Yang ketiga menentukan informan. Yang keempat menyiapkan perlengkapan penelitian dan mental diri. Yang kelima memahami etika penelitian. Yang kedua ada tahap pelaksanaan lapangan. Yang pertama memahami latar penelitian. Yang kedua memasuki latar penelitian. Yang ketiga mengumpulkan data. Selanjutnya ada tahap penyelesaian atau pasca pelaksanaan. Nah, pada tahap ini, peneliti menyusun semua data dan informasi yang didapat dari hasil observasi, wawancara, serta analisis yang dilakukan, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Baik, itu saja penyampaian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.